Assalamualaikum anak soleh soleha. Kita ketemu lagi di video kedua ini membahas FVP dan KPK. Untuk apa ya ilmu FVP dan KPK itu sih? FVP biasanya digunakan untuk membagi benda yang sama. Kalau KPK biasanya untuk menentukan kejadian yang dilakukan bersamaan dan terjadi berulang kali. FPB singkatannya adalah faktor persekutuan terbesar, sedangkan KPK faktor persekutuan terkecil. Siap ya, kita belajar FPB. Sebelum FPB, kita juga akan mempelajari faktor persekutuan terlebih dahulu. Contoh, tentukan faktor persekutuan 12 dan 20. Jawab. Faktor 12, 1, 2, 3, 4, 6, 12. Faktor 20, 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Ingat, kita menentukan dengan bilangan yang sama. Jadi faktor persekutuan dari 12 dan 20 adalah 1, 2, dan 4. Nah, sekarang kita akan menentukan FPP dari 16 dan 20. Ustazah akan memakai cara regedek yang super ampuh. Kamu pasti bisa. Nah, sekarang kita belajar yang cara regedek ya. 16 dan 20 tulis di sini. Kemudian kita bikin garis, ini yang dinamakan garis regedek. Seperti itu. Nah, kalian masih ingat ya dengan bilangan-bilangan sakti, bilangan prima yang harus kalian hafal, yaitu 2, 3, 5, 7. Nah, angka-angka ini akan membantu kita menyelesaikan soal ini. Nah, 16 dan 20 itu kita akan membaginya dengan angka-angka ini. Yang mudah, yang mudah adalah angka 2. Jadi angka 2 ditaruh sini, dilingkari. Nah, jadi untuk membedakan angka-angka yang nanti di tengah. Nah, kemudian kita lakukan pembagian. 16 dibagi 2 itu 8. 20 dibagi 2 itu 10. Bilangan 8 dan 10 masih bisa dibagi lagi. Jadi, kita bikin garis regedek lagi. Regedek. Nah, seperti ini. 8, 10 kita cari angka ini untuk membaginya. Mana yang paling mudah? Tentunya bilangan 2. Taruh di sini lagi. Bikin lingkaran lagi. Nah, 8 dibagi 2 itu 4, sedangkan 10 dibagi 2 itu 5. Kita sudah menemukan bilangan 4 dan 5. Kedua bilangan ini kita coba dengan membagi dengan bilangan prima lagi. Dibagi 2, angka 5 tidak bisa. Dibagi 3, dua-duanya tidak bisa. Dibagi 5, 4 tidak bisa. Maka sudah selesai perhitungan dengan cara regedek. Dengan cara ini harus tidak ada bilangan yang sampai tidak bisa dibagi lagi. Berarti sudah sampai di sini perhitungannya. Nah, kesimpulannya FPP-nya adalah kita sudah menandai dengan lingkaran. Ini yang akan kita tulis, yaitu 2 ini. Kita tulis di sini. Kemudian 2 ini tulis di sini juga dengan diberi tanda perkalian. Nah, kemudian 2 kali 2. Nah, kita hitung. Nah, setelah kita hitung, kita tulis seperti ini. Kita hitung 2 kali 2 sama dengan 4. Inilah FPP-nya dari 16 dan 20. FPP dari 16 dan 20 adalah 4. Nah, sudah paham kan FPB-nya? Sekarang kita belajar KPK ya. Sebelum kita belajar KPK, kita akan belajar menentukan kelipatan persekutuan. Contoh, tentukan kelipatan persekutuan bilangan dari 20 dan 30. Ingat ya cara menentukan kelipatan dari suatu bilangan. Hasilnya kelipatan 20 adalah 20, 40, 60, dan seterusnya. Kelipatan 30 adalah 30, 60, 90, dan seterusnya. Jadi kelipatan persekutuan 20 dan 30 adalah 60, 120, dan seterusnya. Contoh soal KPK. Tentukan KPK dari 20 dan 30. Ustazah juga mau pakai cara yang ampuh, yaitu pakai cara regedek.
Tapi ada perbedaannya ya, perhatikan. Ya, kita akan menyelesaikan soal KPK dengan cara regedek. Tentukan KPK dari 20 dan 30. Dengan cara ini nanti membagi bilangan dengan bilangan prima yang terkecil hingga hasil akhirnya 1 ya, harus 1. Oke, sebelum kita menjawab, kita tentukan bilangan prima yang nanti akan membantu kita untuk membaginya. Ya, kemudian 20 kita tulis di sini, 30 di sebelahnya. Regedek nih ya. Nah, ini sama-sama bilangan genap, bisa dibagi 2 ya. Oke, jadi 2 taruh di sini. Kemudian buat lingkaran. Nah, 20 dibagi 2 itu 10. 30 dibagi 2 15. Ini 10 dan 15 ya. Kita lihat 10 dibagi 2 bisa, tapi 15 tidak bisa. Kemudian 10 bagi 3 tidak bisa, 15 bisa. Jadi 2 dan 3 gagal, tidak bisa untuk membagi ini. Bagaimana dengan 5? Oke, 10 bagi 5 bisa, 15 bagi 5 bisa. Jadi 5-nya taruh di sini, bawahnya 2 dan kita lingkari. 10 dibagi 5 itu 2, 15 dibagi 5 itu 3. Nah, ini sudah kecil ya bilangannya. Nah, kita akan membagi lagi. Ini perbedaannya dengan FVB. Kalau FVB tuh sampai ini aja ya. Tapi kalau KPK masih harus lanjut sampai bawahnya atau kaki-kakinya ini nanti satu semua. Jadi perhatikan baik-baik. Ini perbedaan langkahnya ya untuk KPK ya. Oke, kita bagi yang 2 dulu ya. 2 dibagi berapa? Yang ini di sini ya. Yang mudah adalah 2. Nah, di sini 2 taruh di sini. 2 dibagi 2 itu 1. Nah, 3 dibagi 2 tidak bisa. Jadi 3, tulis saja 3 di sini. Oke, tulis saja di sini. Nah, kemudian ini buat regedek lagi. Oh iya, ini jangan lupa kamu lingkari. Nah, 1 dan 3 ini akan kita bagi lagi. Nah, karena ini udah 1, maka ini tetap 1 aja di sini ya. Maaf agak menceng, tapi ini 1 maksudnya. Kemudian 3 ini kita bagi dengan 3 ya. Jadi ini tetap 3 di sini buat lingkaran. Kemudian 3 dibagi 3 itu 1. Oke. Sudah kakinya 1 ya. Nah, kemudian untuk menentukan KPK-nya ya, seperti FPB juga, yang kiri yang dilingkari ini kita kalikan semua ya. Kita tulis 2 kali 5 kali 2 kali 3. Gitu. Kita akan hitung. 2 kali 5 itu 10. 10 kali 2 itu 20. 20 kali 3 itu 60. Jadi di sini adalah KPK-nya 60 ya. Ini 60 hasilnya. Penjelasan FPB dan KPK sudah selesai. Lebih jelasnya kalian ikut Google Meet Ustadzah ya. Nah, pasti kan lelah dan capek. Nah, minum yang seger-seger ya. Oke, kita lanjut di soal cerita FPB dan KPK di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.